Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat ilmu yang dikaruniai Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan belajar iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala dengan KD menganalisis makna iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama, meyakini adanya kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, peduli kepada orang lain dengan saling menasihati sebagai cerminan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, mengimplementasikan perilaku iman kepada kitab-kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, menjelaskan kandungan dalil naqli tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, mengidentifikasikan isi pokok kandungan kitab Al-Quran, menunjukkan perilaku yang mencerminkan iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mengidentifikasikan hikmah dan manfaat beriman kepada kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, kita lanjut. Sebelum kita memasuki pembelajaran, tentu kita awali dengan tadarus Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. صدق الله العظيم. Oke, selanjutnya silakan diamati, ada 4 kitab Allah Subhanahu wa ta'ala di sini. Yang pertama adalah kitab Taurat, yang kedua Zabur, yang ketiga Injil, dan yang keempat Al-Quran. Nah, adapun pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya agar kitab-kitabnya itu dijadikan sebagai pedoman hidup umat manusia agar mereka memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Oke. Nah, adapun pengertian kitab dan suhuf. Kitab adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada para rasul untuk diajarkan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidupnya. Sedangkan suhuf adalah lembaran-lembaran yang berisi wahyu Allah yang diberikan kepada para rasulnya dan tidak wajib diajarkan kepada manusia. Oke, tidak wajib diajarkan kepada manusia. Nah, apa perbedaan kitab dan suhuf? Nah, kalau perbedaan kitab dengan suhuf, kitab itu merupakan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala yang disampaikan kepada para rasul sudah berbentuk kitab.
Yang kedua, isi kitab itu lebih lengkap jika dibandingkan dengan isi suhuf. Sedangkan suhuf, walau wahyu Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada para rasul, tetapi masih berupa lembaran-lembaran yang terpisah. Dan yang kedua, isi suhuf sangat simpel. Nah, selanjutnya, dalil nakli beriman kepada kitab. Banyak dalilnya dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Nah, di sini kita hanya menampilkan satu ayat Al-Quran, satu hadis Rasulullah SAW. Nah, ada pun ayat Al-Quran. Quran surah An-Nisa ayat 136 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran surah An-Nisa ayat 136. Sedangkan hadis Rasulullah yang artinya, janganlah kamu membenarkan ahli kitab dan janganlah pula kamu dustakan mereka, dan katakanlah, kami beriman kepada apa yang diturunkan akan kepada kami dan kepada kamu. Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah satu, dan kita semua sama-sama berserah diri kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, adapun rasul-rasul yang menerima kitab. Yang pertama, kitab Taurat diterima atau diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, kitab Zabur Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga, Injil Nabi Isa alaihissalam. Yang keempat tentunya Al-Quran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Nabi dan Rasul yang menerima suhuf. 1. Nabi Adam alaihissalam menerima 10 suhuf. Yang kedua, Nabi Idris alaihissalam menerima 30 suhuf. Yang ketiga, Nabi Ibrahim alaihissalam menerima 10 suhuf. Yang keempat, Nabi Syis alaihissalam menerima 50 suhuf. Dan yang kelima, Nabi Musa alaihissalam menerima 10 suhuf. Nah, adapun isi pokok Al-Quran. Yang pertama, tentang akidah. Yang kedua, tentang ibadah. Yang ketiga, tentang muamalah. Yang keempat, tentang akhlak. Yang kelima, tentang sejarah atau tarikh. Dan yang keenam adalah dasar-dasar ilmu pengetahuan, sains dan teknologi. Nah, adapun hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, memberikan petunjuk kepada manusia mana yang benar dan mana yang salah. Yang kedua, pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran. Yang ketiga, memberikan informasi sejarah kehidupan orang-orang terdahulu. Hal ini bisa menjadi pelajaran hidup yang berharga bagi umat manusia saat ini. Yang keempat, manusia menjadi tahu betapa besarnya perhatian dan kasih sayang Allah kepada para hamba dan makhluknya. Yang kelima, manusia yang beriman akan dapat mengetahui dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, karena di dalam kitab dijelaskan tentang perilaku yang baik dan buruk. Yang keenam, mensyukuri segala anugerah dan nikmat Allah, termasuk pemberian petunjuk yang benar melalui kitab-kitabnya. Yang ketujuh, hati manusia menjadi lebih tentram dan menambah ilmu pengetahuan. Yang kedelapan, memiliki sikap toleransi yang tinggi karena kitab-kitab Allah
memberikan penjelasan tentang penanaman sikap toleransi, selalu menghormati dan menghargai orang lain, bahkan pemeluk agama lain. Dan yang kesembilan, meningkatkan kesabaran dalam menerima cobaan, ujian, dan musibah, serta selalu bersyukur atas nikmat dan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut. Perilaku yang mencerminkan iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, meyakini bahwa Al-Quran merupakan kitab suci terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Kedua, menjaga silaturahmi dan atau ukhuwah dengan sesama ahlul kitab. Ketiga, meyakini keberadaan kitab-kitab Allah. Dan yang keempat, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup.